5576. Hati Master Orde ke-8 dipenuhi dengan kegembiraan saat dia berhasil, tetapi sebelum dia bisa bersukacita, suara Yang Kai terdengar di telinganya. Melihat ke atas lagi, Yang Kai sudah jauh. Pada saat yang sama, beberapa aura kuat dengan cepat mendekat. Ordo ke-8 ini menoleh dan melihat sosok 5 penguasa wilayah termasuk Mona Ye. Dia tidak bisa menahan diri untuk melompat ketakutan dan buru-buru melarikan diri ke arah yang berlawanan dari Yang Kai. Mona Ye dan yang lainnya jelas tidak tertarik dengan Orde ke-8 ini, satu-satunya target mereka adalah Yang Kai. Di pihak wilayah Nether yang misterius, terlalu banyak penguasa wilayah yang jatuh karena Yang Kai. Jika orang ini tidak mati, penguasa wilayah mana yang akan merasa nyaman? Selain itu, Yang Kai telah menggunakan jurus pembunuhnya 3 kali berturut-turut, dan 3 penguasa wilayah telah mati karenanya, jadi dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk menggunakannya. Ini setara dengan harimau yang taringnya dicabut, jadi bagaimana mungkin Mona Ye dan penguasa wilayah lainnya takut? Ini adalah kesempatan langka, jika mereka tidak dapat membunuh Yang Kai kali ini, siapa yang tahu apakah akan ada waktu berikutnya. Oleh karena itu, Mona Ye memimpin 4 penguasa wilayah lainnya untuk mengejar Yang Kai. Saat mereka berlari, mereka melintasi medan perang yang luas. Dari medan perang di belakang mereka, suara genderang pemukulan ras manusia bisa terdengar. Iramanya jelas dan kuat, dan tidak diketahui perintah seperti apa yang mereka keluarkan. Namun, bagaimana 5 penguasa wilayah peduli tentang ini? Kelima pasang mata menatap Yang Kai. Setelah mengejar beberapa saat, ekspresi Mona Ye menjadi jelek. Dia tiba-tiba menyadari bahwa bahkan jika Yang Kai telah menjadi harimau ompong, mereka tidak dapat melakukan apapun padanya. Hal utama adalah bahwa orang ini terlalu cepat dan mereka tidak bisa mengejarnya, jadi mereka tidak bisa membunuhnya bahkan jika mereka mau. Ketika seorang penguasa wilayah bawaan ingin melarikan diri, seorang Master Open Heaven Orde ke-8 tidak berdaya untuk menghentikan mereka. Demikian pula, jika seorang Master Orde ke-8 ingin melarikan diri, penguasa wilayah tidak akan memiliki cara yang baik untuk menghentikan mereka. Ini juga alasan mengapa tidak banyak Ordo ke-8 dan penguasa wilayah yang jatuh di medan perang selama beberapa dekade terakhir. Jika situasinya tidak terlalu buruk, tidak ada yang akan bertarung sampai mati. 2 tahun lalu, 2 master ras manusia Orde ke-8 tewas dalam pertempuran, terutama karena wilayah Nether misterius akan jatuh dan mereka tidak punya pilihan selain bertarung sampai mati. Jika mereka tidak bertarung sampai mati, korban tentara ras manusia akan lebih besar, dan wilayah Nether misterius kemungkinan akan berada dalam bahaya. Saat ini, Mona Ye telah jatuh ke dalam situasi yang canggung. Dengan 5 penguasa wilayah bekerja bersama, memang ada kemungkinan mereka bisa membunuh Yang Kai, tetapi kuncinya adalah pihak lain bahkan tidak mencoba melawan mereka dan melarikan diri begitu saja. Ini menyebabkan Mona Ye tidak punya tempat untuk melampiaskan amarahnya. Kali ini, dialah yang memberikan strategi kepada Six Arms, jadi Six Arms cukup kooperatif. Namun, 3 penguasa wilayah telah mati karena ini, jadi jika mereka tidak mendapatkan apa-apa, 6 lengan pasti akan marah. Dia tidak takut pada Six Arms, tetapi sekarang dia berada di bawah komandonya, dia mungkin menjadi sasaran di masa depan. Tak berdaya, dia hanya bisa mengangkat tangannya dan mengeluarkan sarang tinta yang sangat kecil, kira-kira seukuran telapak tangannya. Sarang tinta semacam ini belum sepenuhnya menetas, jadi secara alami tidak memiliki kemampuan untuk memelihara klan tinta hitam, tetapi jika itu hanya digunakan untuk komunikasi, maka itu tidak masalah. Ini hanya sarang tinta tingkat tuan feodal, yang digunakan untuk komunikasi, jadi itu tidak terlalu bermutu tinggi. Divine Sense Mona Ye melonjak saat dia menggunakan sarang tinta di tangannya untuk mengirim pesan. Karena dia tidak bisa mengejarnya, dia hanya bisa meminta bantuan. Beberapa saat kemudian, dari kamp utama klan tinta hitam di dunia semesta, 3 penguasa wilayah yang tetap tinggal untuk menjaga kamp terbang ke langit. Hati Mona Ye dipenuhi dengan depresi saat dia membuat segala macam pengaturan, tetapi Yang Kai, yang melarikan diri di depannya, sangat santai. Meskipun menggunakan Soul Shattering Spike membuatnya sakit kepala, dia sudah terbiasa dengan hal semacam ini, jadi itu tidak banyak mempengaruhinya. Paling-paling, kekuatannya akan sedikit berkurang. Untuk saat ini, dia tidak bisa menggunakan spike penghancur jiwa, jadi dia tidak bisa repot-repot berurusan dengan penguasa wilayah. Alasan utama dia ingin melarikan diri adalah untuk memancing kelima penguasa wilayah ini pergi. Menurut rencana awal, pasukan ras manusia harus mundur saat ini. Tidak banyak Evil Breaking Divine Lens, dan begitu mereka kelelahan,
pasukan ras manusia yang mengambil inisiatif untuk menyerang tidak akan cocok dengan klan tinta hitam. Dia sudah mendengar suara genderang perang untuk mundur. Tanpa 5 penguasa wilayah, akan lebih mudah bagi pasukan untuk mundur. Bahkan, jika dia mau, dia bisa menggunakan prinsip luar angkasa untuk melarikan diri dari pengejar di belakangnya. Jadi bagaimana jika 5 penguasa wilayah telah menguncinya? Saat itu, bahkan raja kerajaan tidak bisa melakukan apapun padanya, apalagi 5 penguasa wilayah. Karena dia bisa melarikan diri kapan saja, Yang Kai secara alami tidak perlu takut, jadi dia membiarkan mereka mengikuti di belakangnya. Setelah beberapa saat, Yang Kai tiba-tiba merasakan sesuatu dan mendongak, samar-samar merasakan aura kuat yang mendekatinya. Jantungnya berhenti berdetak, ada halangan di depan. Dia dengan cepat berbalik, namun, sesaat kemudian, penguasa wilayah lain muncul di depannya. Dia berbalik lagi. Setelah 2 jam, Yang Kai tiba-tiba berhenti di udara dan berbalik. Mo Naye sangat gembira. Dia tidak menyia-nyiakan usahanya dalam mengirim pesan ke penguasa wilayah di kamp utama untuk membantunya, jadi Yang Kai tidak punya tempat untuk lari. Mari kita lihat bagaimana kamu mati sekarang. Dari jauh, aura penguasa wilayah terkunci pada Yang Kai seperti rantai. Jika dia berani bertindak gegabah, dia akan menderita badai hebat. Saat jarak di antara mereka semakin pendek, Mo Naye samar-samar bisa melihat sosok Yang Kai. Melihat ke kejauhan, mata mereka bertemu. Mata Mo Naye dipenuhi dengan api, tetapi ada juga ekspresi kegembiraan di wajahnya, seolah-olah dia akan berhasil. Di sisi lain, ekspresi Yang Kai tenang. Dia membuka mulutnya, tapi Mo Naye tidak mendengar apa yang dia katakan, hanya samar-samar menebak bahwa dia memanggilnya idiot. Segera, dia melihat Yang Kai mengangkat tangannya dan cahaya kuning dan biru mulai mengalir. Mo Naye tiba-tiba memiliki firasat buruk dan berteriak, "Bunuh dia!" Begitu dia selesai berbicara, Qi-nya melonjak dan mengembun menjadi teknik rahasia yang kuat dan murni yang melesat dari arah Yang Kai. Banyak penguasa wilayah di sampingnya juga menyerang. Dalam sekejap, dunia terbalik. Namun, jantung Mo Naye berdetak kencang karena saat mereka menyerang, warna kuning dan biru tiba-tiba berubah menjadi cahaya putih bersih. Di bawah cahaya putih ini, aura penguasa wilayah yang telah dikunci pada Yang Kai terputus satu demi satu, dan segera setelah itu, mereka kehilangan aura Yang Kai. Ketika debu mereda, 8 penguasa wilayah berkumpul bersama, tetapi masih ada jejak sosok Yang Kai di depan mereka, dan fluktuasi samar angkatan luar angkasa masih tersisa di udara. Saling memandang, Mo Naye tampak seperti selir yang kehilangan keluarga. Pada saat Yang Kai kembali ke kamp garis depan, pasukan ras manusia sudah mundur. Karena itu adalah retret skala besar, bahkan jika klan tinta hitam mengejar mereka tanpa henti, mereka tidak akan mendapatkan keuntungan apapun. Di sisi lain, dengan ras manusia yang tidak peduli dengan kerugian mereka, dan dengan bantuan Evil Breaking Divine Lens yang tak terhitung jumlahnya, klan tinta hitam menderita banyak korban. Melihat Yang Kai muncul, kelompok Master Orde ke-8 dengan cepat maju ke depan dan menangkupkan tinju mereka. Yang Kai melihat sekeliling dan menemukan bahwa tidak ada Master Orde ke-8 yang hilang, tetapi kebanyakan dari mereka masih terluka. Mengangguk sedikit, dia berkata, "Semua Orde ke-8 yang terluka sembuhkan lukamu. Untuk saat ini, kami tidak akan terlibat dalam pertempuran apapun. Perintahkan artifak Refiners di tentara untuk memperbaiki Evil Breaking Divine Lens." Ya, semua orang mengangguk. Yang Kai melambaikan tangannya, "Pergilah, aku akan menyembuhkan lukaku." Mengatakan demikian, dia berjalan lurus menuju istananya. Meninggalkan sekelompok Master Orde ke-8 yang masih agak tidak puas. Setelah mempertahankan wilayah Nether Misterius selama beberapa dekade, pertempuran ini bisa dikatakan paling memuaskan, dan itu juga pertama kalinya ras manusia meluncurkan serangan skala besar. Di masa lalu, selalu ada pertempuran yang berlangsung selama puluhan hari atau bahkan setengah tahun, tetapi dalam pertempuran ini, dari awal pertempuran dengan klan tinta hitam hingga seluruh pasukan mundur, hanya setengah hari telah berlalu. Dapat dikatakan bahwa pertempuran ini secepat kilat dan secepat angin, tetapi hasilnya sangat luar biasa. Hanya penguasa wilayah saja yang memiliki 3 korban, dan klan tinta hitam di bawah tingkat penguasa wilayah telah menderita setidaknya 1 juta korban. Meskipun kebanyakan dari mereka adalah umpan meriam, beberapa dari mereka bahkan adalah tuan feodal. Meskipun ada beberapa korban di pihak tentara Nether Misterius, dibandingkan dengan perolehannya, mereka dapat diabaikan. Semua ini berkat tombak ilahi pemecah kejahatan. Mengambil inisiatif untuk menyerang tanpa bala bantuan sangat berbahaya bagi pasukan ras manusia.
Di masa lalu, ras manusia selalu mengandalkan berbagai pengaturan untuk menahan serangan klan tinta hitam, tetapi metode perang terus memperluas jalur medan perang tinta. Bukannya para Master Orde ke-8 tidak ingin mengambil inisiatif untuk menyerang, hanya saja mereka tidak memiliki modal atau keberanian untuk melakukannya. Namun, Evil Breaking Divine Lens telah menebus kekurangan ini. Mengontrol Evil Breaking Divine Lens dengan segala cara telah sangat menekan pasukan klan tinta hitam. Dalam pertempuran ini saja, seluruh tentara Nether misterius telah menggunakan semua tombak ilahi pemecah kejahatan yang telah mereka kumpulkan selama 2 tahun terakhir. Ini hanya berlangsung selama setengah hari. Jika pasukan ras manusia tidak mundur tepat waktu, tanpa penindasan Evil Breaking Divine Lens, kerugian mereka pasti akan meningkat. Dibandingkan dengan keuntungan pasukan ras manusia, 3 penguasa wilayah adalah keuntungan terbesar kali ini. Tidak peduli berapa banyak pasukan klan tinta hitam yang mati, jika penguasa wilayah tidak mati, itu tidak akan berguna. Penguasa wilayah adalah kekuatan teratas dari klan tinta hitam. Jika suatu hari mereka mampu memusnahkan semua penguasa wilayah klan tinta hitam di wilayah Nether yang misterius ini, tidak peduli berapa banyak pasukan klan tinta hitam yang ada, mereka tidak akan berarti apa-apa. Komandan resimen masih muda dan menjanjikan. Dengan satu spike penghancur jiwa, penguasa wilayah itu segera layu. Dengan satu tebasan, penguasa wilayah itu dipenggal seperti melon. Chen Yuan mengingat adegan pertempuran sebelumnya dan darahnya masih mendidih. 2 tahun yang lalu, dia telah membunuh seorang penguasa wilayah dengan bantuan Yang Kai, dan sekarang, dalam pertempuran besar ini, dia telah membunuh yang lain. Ya, Soul Shattering Spike adalah senjata terbaik melawan penguasa wilayah. Setelah penguasa wilayah yang bertarung denganku terkena Soul Shattering Spike, sekitar 30% dari kekuatannya hilang. Dia ingin melarikan diri, tetapi komandan resimen tiba tepat waktu dan menghentikannya. Komandan resimen pemberani dan tak tertandingi, dia juga mampu melarikan diri dengan selamat dari 5 penguasa wilayah. Benar-benar mengagumkan. Kelompok Master Orde ke-8 mengobrol seperti anak-anak yang belum pernah melihat dunia sebelumnya, menyanyikan pujian bagi dunia. Bukannya mereka ingin membual, tetapi setelah kedatangan Yang Kai, situasi mengerikan di wilayah Nether misterius tiba-tiba terbuka, jadi mereka tidak punya pilihan selain menerima ini. The Soul Shattering Spike sangat kuat, saya ingin tahu apakah kita bisa mengolahnya. Seseorang bertanya. Jika hal ini bisa dipopulerkan, itu akan setara dengan kontribusi kepada dunia. Di masa depan, ketika berhadapan dengan penguasa wilayah, mereka dapat dengan mudah membunuh mereka dengan spike penghancur jiwa. Aku pernah mendengar bahwa teknik ini membutuhkan penggunaan artefak khusus, dan harga untuk menggunakannya terlalu tinggi. Kedua belah pihak harus menanggung rasa sakit dari jiwa mereka yang terkoyak, jadi itu tidak cocok untuk penggunaan umum. Petik 2. 5577. Di mana kakak Ouyang? Dia yang paling akrab dengan komandan resimen, jadi dia paling tahu Soul Shattering Spike. Chen Yuan menoleh dan segera melihat Ouyang Liye berdiri di sudut, dengan sopan berkata, Saudara Ouyang, kamu di sini. Pergi, aku tidak tahu apa-apa, jangan tanya aku. Ouyang Liye berbalik dan pergi. Chen Yuan menggaruk kepalanya, tidak tahu bagaimana dia telah menyinggung Ouyang Liye. Setelah pertempuran sengit, wilayah Nether misterius sekali lagi terdiam, tetapi apakah itu klan tinta hitam atau ras manusia, keduanya tahu bahwa keheningan ini hanya sementara, ketenangan sebelum badai. Sementara pasukan ras manusia dengan rajin memulihkan diri, moral pasukan klan tinta hitam menurun. 3 penguasa wilayah lagi telah jatuh, tetapi si pembunuh telah melarikan diri tanpa jejak. Six Arms sangat marah, dan Mona Ye tidak mau, tapi jadi apa? Rencana awalnya adalah mengumpulkan kekuatan 5 penguasa wilayah untuk membunuh Yang Kai, tetapi sekarang tampaknya metode ini sama sekali tidak berguna. Kemampuan orang itu untuk melarikan diri adalah yang terbaik, dan dia sama sekali tidak ingin menghadapi mereka secara langsung, tidak memberi Mona Ye kesempatan untuk menunjukkan kekuatan penuhnya. Ini adalah sakit kepala terbesar. Sejak meninggalkan pembatasan besar awal surgawi, para penguasa wilayah klan tinta hitam ini belum pernah menghadapi musuh yang menjijikkan dan menakutkan seperti itu. Tapi tidak peduli apa, menghadapi situasi saat ini, klan tinta hitam tidak punya cara untuk menghadapinya. Satu-satunya hal yang bisa mereka senangi adalah bahwa di pihak ras manusia, hanya ada satu Yang Kai. Jika ada beberapa master ras manusia seperti ini, klan tinta hitam akan berada dalam situasi yang mengerikan. Meskipun Xiang San kuat, penguasa wilayah tidak terlalu takut padanya. Kekuatan Xiang San adalah sesuatu yang bisa mereka lihat batasnya, sementara kekuatan Yang Kai tidak terduga.
2 tahun kemudian, Yang Kai keluar dari pengasingan lagi dan mengumpulkan semua Master Orde ke-8 untuk membahas pengiriman pasukan. Sebenarnya tidak banyak yang perlu dibicarakan. Ras manusia telah memperoleh keuntungan selama pertempuran terakhir, jadi yang perlu mereka lakukan hanyalah mengikuti jalan yang sama seperti sebelumnya. Agaknya, klan Tinta Hitam tidak punya cara untuk menghadapi ini. Lagi pula, ketika pasukan ras manusia menyerang, mereka tidak punya pilihan selain melawan. Selama klan Tinta Hitam hanya bisa melawan, Yang Kai akan memiliki kesempatan untuk membunuh mereka. Selama itu berguna, tidak masalah. Setelah membuat beberapa pengaturan, berbagai Master Ordo ke-8 pergi. Di sisi lain, sebelum Ouyang Lie pergi, dia memandang Yang Kai dengan ekspresi pahit, seolah-olah dia adalah istri yang bersalah, menyebabkan Yang Kai cukup bingung. Tentara ras manusia menyerang lagi. Meskipun mereka telah menderita beberapa kerugian dalam pertempuran besar terakhir, dalam 2 tahun terakhir, divisi perekrutan militer Starboundary juga telah mengisi kembali pasukan mereka. Yang Kai juga telah memindahkan 100.000 orang dari pasukan belakang, jadi kali ini, pasukan Nether Misterius bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Ketika klan Tinta Hitam menerima berita ini, semua penguasa wilayah memasang ekspresi serius. Terakhir kali, ketika pasukan ras manusia menyerang, 3 penguasa wilayah telah mati, tetapi kali ini, tidak diketahui berapa banyak yang akan mati. Namun, meskipun penguasa wilayah tidak percaya diri dalam mengalahkan Yang Kai, mereka masih menemukan beberapa metode untuk menghadapinya. Lagi pula, ada lebih banyak penguasa wilayah daripada Ordo ke-8, belum lagi ada beberapa penguasa wilayah lain yang datang untuk membantu. Setengah hari kemudian, pertempuran hebat pecah saat kedua pasukan bentrok dalam kehampaan. Kali ini, ras manusia tidak menyembunyikan apapun dan segera memanggil tombak ilahi pemecah kejahatan. Setelah 2 tahun akumulasi, tentara Nether Misterius memiliki modal untuk menyia-nyiakan Evil Breaking Divine Lens. Satu demi satu matahari kecil meletus di langit. Meskipun klan Tinta Hitam memiliki keunggulan absolut dalam hal kekuatan militer, dalam pertempuran ini, mereka sebenarnya yang ditekan. Klan Tinta Hitam yang tak terhitung jumlahnya jatuh di bawah cahaya yang menyilaukan ini, dan banyak dari garis pertempuran mereka dikalahkan. Seluruh tentara Nether Misterius telah lama menerima perintah untuk maju dan mundur secara teratur, jadi tidak ada kapal perang yang mengejar secara membabi buta. Tidak peduli seberapa besar keuntungan mereka, mereka akan tetap mempertahankan posisi mereka. Di tengah pertempuran sengit ini, Yang Kai, yang bersembunyi di bayang-bayang, seperti predator yang berburu mangsa, mencari targetnya. Kali ini, klan Tinta Hitam jelas menjadi lebih pintar, tidak seperti terakhir kali ketika penguasa wilayah sendirian. Penguasa wilayah jelas tahu bahwa sekali penguasa wilayah sendirian, mereka pasti akan menjadi target Yang Kai. Kali ini, semua penguasa wilayah dikelompokkan ke dalam kelompok 3 atau bahkan 4, masing-masing dari mereka menjaga yang lain, membuatnya jauh lebih sulit bagi Yang Kai untuk meluncurkan serangan diam-diam. Setelah lama mencari, Yang Kai akhirnya memutuskan untuk bertindak. Dia menargetkan kelompok 3 penguasa wilayah, sementara 2 Master Ras Manusia Orde ke-8 melawan mereka. Kedua Master Ras Manusia Orde ke-8 ini telah menggunakan 5 Evil Breaking Divine Lens, tetapi meskipun demikian, mereka hanya dapat sedikit melemahkan kekuatan lawan mereka dan tidak mendapatkan manfaat apapun. Untungnya, penguasa wilayah tidak berani menggunakan kekuatan penuh mereka. Seperti dalam pertempuran sebelumnya, semua penguasa wilayah telah menyisihkan beberapa upaya untuk bertahan melawan serangan diam-diam yang tidak diketahui. Dengan demikian, meskipun 2 Master Ras Manusia Orde ke-8 mengalami pertempuran yang sulit, mereka masih mampu mempertahankan situasi. Ketika fluktuasi kekuatan jiwa yang lemah muncul, 2 Master Ras Manusia Orde ke-8, yang telah lama dipersiapkan, segera mengaktifkan gerakan pembunuh mereka dan menyerang lawan mereka. 3 penguasa wilayah selalu waspada, tetapi sekarang mereka semua memasang ekspresi pahit, tidak dapat memahami mengapa mereka begitu sial. Ada begitu banyak penguasa wilayah di medan perang, tetapi Yang Kai telah menargetkan mereka. Bahkan sebelum mereka bisa bereaksi, jiwa mereka merasa seolah-olah telah terkoyak dan sangat kesakitan, jelas telah dipukul. Untungnya, ketiga penguasa wilayah sedang berjaga-jaga, dan meskipun luka pada jiwa mereka tak tertahankan, ketiga penguasa wilayah masih secara naluriah mundur. Namun, pada saat ini, 2 Master Ras Manusia Orde ke-8 telah bergabung untuk membunuh salah satu penguasa wilayah. Yang Kai muncul pada saat yang sama dan menyapukan Azure Dragon Spear-nya ke arah 2 penguasa wilayah lainnya. Kali ini, dia hampir seketika mengirimkan 3 Soul Shattering Spike.
Rasa sakit jiwanya yang terkoyak bahkan lebih buruk dari sebelumnya, membuatnya merasa seperti seluruh tubuhnya akan meledak. Kekuatan tombak ini belum sepenuhnya dilepaskan. Dengan dua penguasa wilayah yang bekerja sama, mereka menerobos blokadenya dan melarikan diri dalam sekejap mata. Pada saat Yang Kai ingin menghentikan mereka, sudah terlambat. Dia tidak bisa tidak mengagumi ketegasan para penguasa wilayah ini. Tanpa penyesalan, dia dengan tegas berbalik dan menyerang penguasa wilayah yang telah dihentikan. 3 lawan 1, dan lawan mereka adalah penguasa wilayah dengan jiwa yang terluka, hasilnya jelas. Beberapa napas kemudian, penguasa wilayah dibunuh oleh seorang master ras manusia Orde ke-8. Pada saat yang sama, suara genderang perang terdengar saat pasukan ras manusia perlahan mundur. Di sisi lain, Mona Ye telah memimpin 4 penguasa wilayah lainnya. Meskipun Mona Ye dan 5 penguasa wilayah lainnya telah kembali dengan tangan kosong terakhir kali ini mereka masih bertanggung jawab untuk mengawasi Yang Kai. Mereka tidak berpartisipasi dalam pertempuran sebelumnya, tetapi begitu Yang Kai muncul, satu-satunya misi mereka adalah membunuhnya. Apakah mereka berhasil atau tidak, mereka harus memastikan bahwa Yang Kai tidak bertindak sembarangan. Sebelumnya, Yang Kai juga merasakan aura mereka. Itulah sebabnya dia tidak mencoba menghentikan 2 penguasa wilayah yang terluka. Jika tidak, dengan kekuatannya, masih ada harapan bagi salah satu dari mereka untuk bertahan hidup. Klan Tinta Hitam terus mengejar, tentara kedua ras saling membunuh dalam kehampaan saat darah menghujani. Tidak sampai tentara Nether misterius mundur ke kamp garis depan bahwa klan Tinta Hitam dengan enggan mundur. Dari kejauhan, mata para penguasa wilayah klan Tinta Hitam hampir memuntahkan api, tidak menginginkan apapun selain untuk bergegas, tetapi pasukan ras manusia telah berlipat ganda, sehingga klan Tinta Hitam hanya bisa mundur tanpa daya. Hasil dari pertempuran ini tidak memuaskan. Meskipun mereka telah membunuh banyak klan Tinta Hitam, hanya satu penguasa wilayah mereka yang terbunuh. Harus dikatakan bahwa meskipun metode tuan wilayah klan Tinta Hitam dalam menangani serangan diam-diam Yang Kai tidak dapat sepenuhnya menjamin keselamatan mereka sendiri, itu dapat sangat mengurangi korban mereka. Sama seperti kali ini, meskipun Yang Kai telah menggunakan spike penghancur jiwa untuk melukai 3 penguasa wilayah, dia hanya bisa membunuh 1. Dibandingkan dengan kehilangan 3 penguasa wilayah seperti terakhir kali, kekalahan ini agak dapat diterima oleh klan Tinta Hitam. Putaran penyembuhan lainnya. 2 tahun kemudian, pasukan ras manusia menyerang untuk ketiga kalinya. Sekali atau 2 kali adalah satu hal, tetapi setelah pertama kali mereka mengambil inisiatif untuk menyerang, pasukan ras manusia akan menyerang hampir setiap 2 tahun, dan pada dasarnya setiap kali, penguasa wilayah klan Tinta Hitam akan jatuh, terkadang 1, terkadang 2, dan hanya sedikit yang akan melarikan diri setelah terluka parah oleh Yang Kai. 2 kali ini, mereka beruntung. Dengan Mona Ye sebagai pemimpin mereka, 5 penguasa wilayah yang bertanggung jawab untuk mengawasi Yang Kai kebetulan berada di dekatnya dan telah bergegas dalam sekejap. Melihat semuanya tidak terlihat bagus, Yang Kai tidak mencoba membunuh mereka. Tetapi sebagian besar waktu, bahkan jika ada orang-orang Mona Ye yang mengawasi Yang Kai, penguasa wilayah yang telah terluka oleh spike penghancur jiwa tidak akan bisa lolos dari kematian. Hanya dalam 30 tahun, pasukan ras manusia telah menyerang lebih dari selusin kali, jadi hampir 20 penguasa wilayah telah jatuh. Menghitung penguasa wilayah yang telah mati di tangan Yang Kai, hanya wilayah Nether misterius saja, Yang Kai telah membunuh 30 penguasa wilayah bawaan klan Tinta Hitam. Sungguh angka yang menakutkan. Seluruh wilayah Nether misterius telah menjadi tempat pemakaman tuan wilayah klan Tinta Hitam. Penguasa wilayah yang tidur di Nuriteren pas untuk memulihkan diri paling takut dikirim ke wilayah Nether misterius. Nama Yang Kai juga ditakuti oleh banyak master klan Tinta Hitam. Bukan karena klan Tinta Hitam tidak memiliki cara untuk mengubah situasi. Pola invasi ras manusia sangat jelas, pada dasarnya setiap 2 tahun sekali. Alasan untuk ini adalah karena klan Tinta Hitam berspekulasi bahwa pasukan ras manusia perlu diatur ulang sementara Yang Kai sendiri perlu menyembuhkan setelah menggunakan metode aneh itu. Pasukan ras manusia tidak perlu ditakuti, dan satu-satunya yang ditakuti oleh penguasa wilayah adalah Yang Kai. Oleh karena itu, setelah ras manusia mundur beberapa kali, klan Tinta Hitam mengejar mereka tanpa henti, ingin memanfaatkan pemulihan Yang Kai untuk memberikan pukulan berat pada ras manusia. Namun, setelah bertahun-tahun persiapan, benua terapung tempat kamp garis depan berada telah lama menjadi tak tertembus. Dengan pengaturan ini, pasukan ras manusia tidak sepenuhnya tidak berdaya. Terutama sekarang karena ras manusia masih memiliki tombak ilahi penghancur kejahatan untuk digunakan,
seorang kultivator ras manusia Orde ke-8 dengan tombak ilahi penghancur kejahatan mungkin bisa membunuh tuan wilayah bawaan. Jika klan tinta hitam ingin menjatuhkan pangkalan garis depan tentara Nether Misterius, itu tidak berbeda dengan mimpi orang bodoh. Penguasa wilayah yang tak terhitung jumlahnya merasa cemberut dan marah. Ada terlalu banyak penguasa wilayah yang mati karena Yang Kai, tetapi mereka tidak bisa melakukan apapun padanya. Mereka tidak bisa mengalahkannya, mereka tidak bisa membunuhnya, dan seolah-olah seluruh wilayah Nether Misterius telah menjadi rumah jagalnya. Setiap kali dia muncul, beberapa penguasa wilayah akan menderita, satu-satunya perbedaan adalah apakah satu atau dua dari mereka mati. Klan Tinta Hitam memang memiliki banyak penguasa wilayah bawaan, lebih banyak dari Ordo ke-8 manusia, tetapi mereka masih tidak dapat menanggung konsumsinya. Jika ini terus berlanjut, tidak akan lama sebelum wilayah Nether Misterius jatuh. 5578. Di kamp utama klan Tinta Hitam, di dalam aula pertemuan yang megah. Banyak penguasa wilayah berkumpul bersama dengan ekspresi serius. Selama 30 tahun terakhir, klan Tinta Hitam dari wilayah Nether Misterius telah mengalami masa-masa sulit. Dibandingkan dengan medan pertempuran domain lainnya, kerugian di pihak wilayah Nether Misterius terlalu besar. Dibandingkan dengan medan perang skala besar lainnya, kerusakan di sini di wilayah Nether Misterius terlalu besar. Hampir 30% dikonsumsi. Harus diketahui bahwa klan Tinta Hitam sekarang menduduki banyak domain besar dan memiliki sumber daya yang melimpah. Mereka telah menginkubasi sarang tinta, yang sulit dihitung, dan membiakkan klan Tinta Hitam. Jumlah ini sangat menakutkan, dan semua klan Tinta Hitam yang lahir akan dikirim ke berbagai medan perang seperti wilayah Nether Misterius. Saat ini, ada lebih dari selusin medan pertempuran domain antara ras manusia dan klan Tinta Hitam. Dalam keadaan normal, klan Tinta Hitam yang dikirim akan didistribusikan secara merata di antara medan pertempuran domain ini, tetapi wilayah Nether Misterius berada dalam situasi yang ketat dan klan Tinta Hitam telah menderita banyak korban, jadi tentu saja, lebih banyak yang dikirim. Ini adalah satu hal, tetapi poin utamanya adalah bahwa 20 atau 30 penguasa wilayah sudah mati. Ini adalah kerugian terbesar yang diderita klan Tinta Hitam. Semua ini karena satu orang. Di sisi No Return Pass, Royal Lord berulang kali mengirim pesan untuk menegurnya, menyebabkan Six Arms kehilangan muka. Tapi apa yang bisa dia lakukan? Dia juga ingin membunuh Yang Kai, tetapi Yang Kai licik, dan kekuatannya menakutkan. Bagaimana dia bisa membunuhnya? Bahkan ada saat ketika Six Arms hampir dibunuh oleh Yang Kai. Pada saat itu, Six Arms juga menggunakan dirinya sebagai umpan untuk memancing Yang Kai menyerang. Benar saja, Yang Kai bergerak. Sambaran petir begitu kuat sehingga Six Arms bahkan tidak bisa membela diri. Jika bukan karena Mona Ye dan yang lainnya menyelamatkannya tepat waktu, Six Arms akan terbunuh oleh tombak Yang Kai. Setelah secara pribadi mengalami ketakutan akan kematian, Six Arms sangat takut pada Yang Kai. Sekarang, tenggat waktu 2 tahun semakin dekat. Dalam sebulan, ras manusia pasti akan meluncurkan invasi lain, dan ketika itu terjadi, penguasa wilayah lain akan menderita. Pada saat ini, semua penguasa wilayah di aula telah berkumpul untuk membahas bagaimana menghadapi serangan diam-diam Yang Kai. Namun, setelah pertanyaan Six Arms, aula menjadi sunyi. Selama 30 tahun terakhir, adegan ini telah muncul berkali-kali. Setiap kali pasukan ras manusia menyerbu, 6 senjata akan berkumpul untuk membahas tindakan balasan, tetapi setiap kali mereka gagal. Melihat ke bawah pada penguasa wilayah yang diam, kemarahan Six Arms melonjak. Apakah kita benar-benar akan membiarkan dia terus bertindak begitu arogan? Dia hanya Orde ke-8, apakah kamu benar-benar berpikir kamu tidak bisa menanganinya? Kelompok penguasa wilayah tetap diam. Jika memang ada jalan, situasi di wilayah Nether Misterius tidak akan seburuk ini selama bertahun-tahun. Selama bertahun-tahun, untuk berurusan dengan Yang Kai, penguasa wilayah telah memeras otak mereka dan mencoba segala macam metode, tetapi mereka tidak dapat membatasi gerakannya. Tidak peduli berapa banyak metode yang mereka gunakan, itu tidak berguna. Salah satu penguasa wilayah merenung dan berkata, jika kita ingin berurusan dengan Yang Kai, saya khawatir itu hanya akan mungkin jika raja kerajaan sendiri mengambil tindakan. Meskipun penguasa wilayah kita tidak lemah, jika dia ingin melarikan diri, tidak ada yang bisa kita lakukan. Banyak penguasa wilayah, terutama Mona Ye, mengangguk setuju. Selama bertahun-tahun, dia telah memimpin 4 penguasa wilayah lainnya untuk tidak melakukan apapun selain menatap Yang Kai dan memblokirnya beberapa kali, tapi lalu apa? Orang itu telah melarikan diri tepat di bawah hidungnya.
Harus dikatakan bahwa Space Divine Ability ini benar-benar terlalu menjijikkan dan merupakan cara terbaik untuk melarikan diri. Tuan Kerajaan bertanggung jawab menjaga No Return Pass. Ini adalah masalah yang sangat penting, bagaimana dia bisa mengambil tindakan dengan begitu mudah. Seorang penguasa wilayah menggelengkan kepalanya. Di sisi No Return Pass, hampir semua sarang tinta tingkat raja kerajaan telah didirikan di sana, dan itu adalah dasar dari klan tinta hitam saat ini. Jika raja kerajaan tidak ada di sana dan beberapa kultivator ras manusia menghancurkan sarang tinta, klan tinta hitam akan menjadi pohon tanpa akar atau air tanpa sumber. Saat ini, klan tinta hitam hanya memiliki satu tuan kerajaan yang tersisa, jadi situasinya memang cukup canggung, tetapi tuan wilayah juga agak lega. Untungnya, raja kerajaan tetap tinggal di belakang untuk menjaga No Return Pass, jika tidak, dia akan mati di wilayah tata ruang. Pertempuran di wilayah tata ruang terlalu intens, dengan hampir semua Master Orde ke-9 ras manusia tewas, bersama dengan Raja Kerajaan Klan Tinta Hitam. Memikirkan pertempuran itu, para penguasa wilayah merasa kulit kepala mereka mati rasa. Terkadang, bahkan mereka tergerak oleh kekejaman ras manusia. Six Arms dengan dingin mendengus, tidak mungkin bagi Raja Kerajaan untuk bertindak, jadi semua orang harus memikirkan cara lain. Dalam hatinya, dia merasa itu sangat disayangkan. Jika Tuan Kerajaan benar-benar mengambil tindakan, mengalahkan Yang Kai seharusnya tidak menjadi masalah. Tidak peduli seberapa baik orang ini melarikan diri, selama Raja Kerajaan menargetkan tentara Nether misterius, dia tidak perlu khawatir tentang Yang Kai tidak datang membantu mereka. Para penguasa wilayah tetap diam. Six Arms sangat marah, apakah benar-benar tidak ada yang bisa kita lakukan? Bahwa Yang Kai hanya Orde ke-8 sekarang, namun dia sudah sangat kuat. Jika kita membiarkan dia menerobos ke Orde ke-9 di masa depan, apa yang akan terjadi? Raungan Six Arms bergema di seluruh aula, menyebabkan para penguasa wilayah saling memandang dalam diam. Mona Ye tiba-tiba berkata, jika Sir Six Arms khawatir tentang orang ini yang maju ke Orde ke-9, tidak perlu. Six Arms menoleh dengan ekspresi muram, apa maksudmu? Mona Ye berkata, menurut informasi yang saya peroleh dari beberapa murid tinta hitam, Yang Kai ini tidak mungkin untuk maju ke Orde ke-9. Kemajuan ras manusia berbeda dari klan tinta hitamku. Masing-masing dari mereka tampaknya memiliki batasannya sendiri, dan pencapaian masa depan mereka ditentukan saat mereka menerobos ke Open Heaven. Petik 2. Six Arms merenung sejenak sebelum mengangguk, aku sudah mendengar sedikit tentang masalah ini. Apakah batas Open Heaven Yang Kai berada di Orde ke-8? Mona Ye mengangguk dan berkata, itu benar. Aku mendengar dari murid tinta hitam itu bahwa Yang Kai telah menembus Open Heaven Orde ke-5. Awalnya, batasnya hanya Orde ke-7, tetapi setelah mengkonsumsi beberapa buah dunia, ia berhasil meningkatkan batasnya menjadi Orde ke-8. Namun, ini sudah menjadi batasnya, jadi tidak mungkin baginya untuk menerobos ke Orde ke-9. Petik 2. Klan tinta hitam telah menginvasi 3.000 dunia selama bertahun-tahun, jadi jumlah murid tinta hitam yang telah berubah secara alami tidak sedikit. Ini terutama berlaku untuk para pemburu yang secara tidak sengaja bertemu dengan Master Klan Tinta Hitam. Dalam keadaan normal, hidup mereka tidak akan dalam bahaya, dan Klan Tinta Hitam ingin mengubah mereka menjadi murid tinta hitam untuk melayani mereka. Beberapa intelijen ras manusia tersebar begitu saja. Yang Kai sekarang merupakan ancaman besar bagi seluruh klan tinta hitam wilayah Nether misterius, jadi Mona Ye secara alami akan mencoba mencari tahu lebih banyak tentang dia. Reputasi Yang Kai di antara ras manusia juga telah menyebar jauh dan luas, jadi terobosannya ke tahap Open Heaven Orde ke-5 dan konsumsi buah dunia bukanlah rahasia besar. Tidak mengherankan bahwa Mona Ye bisa mengetahui hal ini. Mendengar Mona Ye mengatakan ini, banyak penguasa wilayah menunjukkan ekspresi puas. Faktanya, bukan hanya Six Arms yang khawatir tentang Yang Kai maju ke Orde ke-9. Para penguasa wilayah lainnya juga khawatir. Orang ini sudah sangat berani di Orde ke-8. Jika dia benar-benar menerobos ke Orde ke-9, bahkan seorang raja kerajaan akan kesulitan untuk mengalahkannya. Jika itu benar-benar terjadi, bagaimana klan tinta hitam akan bertahan? Tuan wilayah ini semua takut dibunuh oleh Yang Kai. Salah satu penguasa wilayah berkata, itu tidak mutlak. Saya mendengar bahwa ras manusia memiliki cara untuk menembus belenggu mereka. Selama Anda mengambil Open Heaven Pill dari Universe Furnace, Anda dapat menembus batas Anda. Mona Ye mengangguk dan berkata, ada pepatah seperti itu, tetapi yang disebut tungku semesta adalah harta tertinggi dunia. Itu sangat halus dan tidak dapat ditemukan,
jadi tidak ada yang tahu kapan itu akan muncul. Terlebih lagi, bahkan jika tungku alam semesta ini muncul, bagaimana kita bisa membiarkan ras manusia merebut hartanya? Pil Open Heaven yang diproduksi oleh tungku semesta tidak berguna bagi kita, tetapi kita tidak bisa membiarkan ras manusia merebutnya begitu saja. Petik 2. Semua penguasa wilayah mengangguk sedikit. Jika tungku semesta itu benar-benar muncul, itu pasti akan menyebabkan badai berdarah. Tidak peduli berapa harga yang dibayar klan tinta hitam, mereka tidak akan membiarkan ras manusia mendapatkannya. Six Arms mengetuk sandaran tangan kursinya dan berkata, jangan membicarakan ini untuk saat ini, semua orang harus memikirkan cara untuk menahan Yang Kai. Batas waktu 2 tahun hampir habis, dan ras manusia pasti akan menyerang lagi. Kamu tidak ingin 1 atau 2 penguasa wilayah lain mati, kan? Begitu dia mengatakan ini, banyak ekspresi penguasa wilayah berubah. Meskipun ada banyak penguasa wilayah yang hadir, siapa yang tahu jika mereka yang tidak beruntung. Namun, jika mereka menemukan cara untuk menekan Yang Kai, mereka benar-benar tidak akan bisa. Saat para penguasa wilayah sedang kebingungan, salah satu tuan feodal tiba-tiba masuk dan berkata dengan ekspresi bingung, "Tuan, ada yang salah dengan ras manusia." Banyak ekspresi penguasa wilayah berubah ketika salah satu dari mereka buru-buru bertanya, "Ras manusia sedang menyerang. Mengapa umat manusia bergerak begitu cepat kali ini? Seharusnya masih ada waktu. Ras manusia penuh kebencian, saya tidak berpikir kita harus menargetkan Yang Kai. Jika dia bisa membunuh penguasa wilayah, tidak bisakah kita membunuh Ordo ke-8? Kelompok penguasa wilayah semua berteriak pada saat yang sama, menyebabkan 6 lengan menjadi marah. Omong-omong, dia merasa sangat sedih. Di medan pertempuran domain lainnya, klan tinta hitam pada dasarnya memiliki inisiatif. Mereka bisa menyerang dan mundur sesuka hati, tetapi sekarang situasi wilayah Nether misterius telah berbalik sebaliknya. Kapan klan tinta hitam pernah khawatir tentang invasi ras manusia? Mengatakannya dengan keras akan sangat memalukan. Melihat berbagai penguasa wilayah di bawah komandonya, Six Arms tiba-tiba merasa sedikit lelah ketika dia melihat ke arah tuan feodal yang telah mengirim pesan dan bertanya, apakah ras manusia benar-benar menyerang? Tuan feodal menjawab, tentara ras manusia tidak menunjukkan tanda-tanda bergerak, tetapi ada seseorang yang datang dari sana, dan salah satu pengintai melaporkan bahwa orang ini dicurigai sebagai Yang Kai. Para penguasa wilayah semua terkejut. Mona Ye bertanya dengan cemas, sendirian. Tuan feodal mengangguk, hanya ada 1 orang. Apa yang sedang dilakukan oleh ras manusia? Apa yang sedang dilakukan Yang Kai? Untuk sesaat, Mona Ye tidak bisa memahami situasinya. Tidak peduli seberapa kuat Yang Kai, datang ke sini sendirian terlalu arogan. Orang ini sangat licik, dia seharusnya tidak melakukan sesuatu yang begitu bodoh. Six Arms jelas memikirkan ini juga dan mengerutkan kening sejenak sebelum memesan, lanjutkan menyelidik. Jika terjadi sesuatu, segera laporkan. Ya, tuan feodal menerima perintah itu dan pergi. Tidak lama kemudian, serangkaian pesan dikirim dari pengintai di luar, lebih lanjut mengkonfirmasi situasinya. Tentara ras manusia memang tidak menyerang, tetapi ada tanda-tanda mobilisasi skala besar. Ini normal, karena ras manusia akan menyerang setiap 2 tahun sekali, jadi klan tinta hitam sudah terbiasa dengan ini. Memang hanya ada 1 orang dari ras manusia, dan orang itu tidak lain adalah Yang Kai, yang ditakuti oleh penguasa wilayah. Terlebih lagi, dia sepertinya sengaja mengungkap keberadaannya. Sepanjang jalan, dia tidak berusaha menyembunyikan dirinya sama sekali, dan kecepatannya juga tidak cepat. Bahkan ada beberapa pengintai klan tinta hitam yang mengamatinya dengan cermat, tetapi dia tidak memiliki niat untuk membunuh mereka. Ini membuat penguasa wilayah lainnya semakin bingung. Apa yang orang ini coba lakukan? Memprovokasi. Melakukan hal-hal seperti ini terlalu arogan. 5579. Dalam kehampaan, Yang Kai dengan santai terbang menuju kamp utama klan tinta hitam. Sepanjang jalan, ada banyak pengintai klan tinta hitam, tetapi tidak ada dari mereka yang bisa bersembunyi darinya. Dia benar-benar tidak takut mengekspos dirinya sendiri karena dia tidak datang ke sini untuk membunuh siapapun, melainkan untuk mendiskusikan beberapa hal dengan penguasa wilayah klan tinta hitam. Selama 30 tahun terakhir, dia telah mengambil inisiatif untuk menyerang lebih dari selusin kali dan membunuh 20 atau 30 penguasa wilayah. Ini lebih dari cukup waktu baginya untuk mengimplementasikan rencananya. Melihat ke kedalaman kehampaan, dia samar-samar bisa melihat beberapa dunia semesta di depan kamp utama klan tinta hitam. Bagaimana mungkin dia tidak ingin memusnahkan klan tinta hitam ini?
Namun, belum lagi berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukannya. Bahkan jika dia benar-benar membunuh semua klan tinta hitam di wilayah Nether misterius, lalu bagaimana? Mungkin penderitaan ras manusia bisa sedikit dikurangi, tapi itu tidak bisa menyelesaikan akar masalahnya. Semua usaha mereka sia-sia. Selama tinta hitam masih hidup, dia akan dapat terus memelihara klan tinta hitam dan bahkan menciptakan dewa spiritual raksasa tinta. Jika dia ingin menyelesaikan akar masalahnya, dia hanya bisa pergi ke pembatasan besar awal surgawi dan membunuh tinta hitam. Orde ke-8 tidak cukup, hanya orde ke-9 yang mungkin. Kekuatan satu orang tidak berguna. Masa depan ras manusia bergantung pada persatuan generasi muda. Semakin banyak pengintai klan tinta hitam muncul di sekitarnya, dan bahkan ada sejumlah prajurit klan tinta hitam yang bergerak, tetapi karena reputasinya, tidak ada dari mereka yang berani mendekat. Yang Kai terus maju. Kam utama klan tinta hitam sudah dalam kekacauan. Kemunculan Yang Kai yang tiba-tiba saja terasa aneh. Beberapa penguasa wilayah merasa bahwa ini adalah skema dari ras manusia dan Yang Kai hanyalah umpan untuk menarik perhatian mereka. Banyak master ras manusia harus berbaring di penyergapan di suatu tempat, menunggu kesempatan untuk memberikan pukulan fatal. Ada juga beberapa penguasa wilayah yang menuntut kesempatan langka. Yang paling penting saat ini adalah mengumpulkan semua kekuatan klan tinta hitam dan membunuh Yang Kai di jalan. Selama mereka bisa membunuhnya, moral seluruh pasukan ras manusia misterius Nether Territory akan terguncang, dan ketika pasukan klan tinta hitam tiba, ras manusia akan menjadi rentan. Keributan berlanjut dan Six Arms tidak bisa menahan diri untuk berteriak, "Diam!" Pertengkaran kacau tiba-tiba berhenti. Six Arms melihat sekeliling dengan ekspresi muram, merasa agak malu. Seorang kultivator ras manusia Orde ke-8 telah menyebabkan begitu banyak penguasa wilayah dari wilayah Nether misterius panik. Meskipun dia juga tahu bahwa ini karena banyak penguasa wilayah telah dibunuh olehnya, kinerja bawahannya masih mengecewakannya. Setelah melirik sebentar, tatapan Six Arms akhirnya mendarat di Mona Ye dan dia bertanya, "Mona Ye, menurutmu apa yang sedang dilakukan ras manusia?" Meskipun Six Arms dan Mona Ye tidak berhubungan baik beberapa tahun terakhir ini, Six Arms harus mengakui bahwa kekuatan Mona Ye telah menarik perhatian Six Arms. Mona Ye mendengar ini dan berkata, ras manusia mungkin tidak tertarik untuk bertarung. Kelompok penguasa wilayah tidak bisa berkata-kata. Kata-kata ini hanya omong kosong, apa artinya ini? Wajah Six Arms juga pucat. Dia telah merendahkan dirinya untuk meminta pendapat Mona Ye, tapi dia tidak menyangka pihak lain akan memberikan jawaban seperti itu. Untungnya, Mona Ye dengan cepat melanjutkan, tentara ras manusia menunjukkan tanda-tanda mobilisasi, tetapi mereka tidak mengirimkan pasukan. Para pengintai juga tidak menemukan jejak operasi Orde ke-8 ras manusia lainnya, yang berarti Yang Kai benar-benar datang sendiri. Dia tidak menyembunyikan jejaknya, jadi kupikir dia tidak datang ke sini untuk memulai perang dengan kita. Mungkin, dia ingin mendiskusikan sesuatu dengan kita. Membahas apa? Six Arms mengangkat alisnya. Mona Ye menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak tahu." Yang Kai sangat kuat dan berani, dan yang paling penting, kemampuannya untuk melarikan diri luar biasa. Dia mungkin berpikir bahwa bahkan jika dia datang sendiri, kita tidak akan bisa melakukan apapun padanya. Ketika dia mengatakan kalimat terakhir ini, Mona Ye merasa sedikit malu, tapi inilah kenyataannya. Selama bertahun-tahun, dia telah memimpin 4 penguasa wilayah untuk mengejar Yang Kai berkali-kali, dan sudah berkali-kali mereka menghalangi jalannya, tetapi tidak ada dari mereka yang bisa menghentikannya. Jadi, menurutmu apa dia di sini untuk berdiskusi dengan kita? Mona Ye menjawab, itulah yang saya pikirkan, apakah itu benar atau tidak, Sir Six Arms akan memutuskan. Enam Lengan mengangguk sedikit. Sejujurnya, dia juga merasakan hal ini, jika tidak mungkin dia bisa menjelaskan tindakan aneh Yang Kai. Namun, klan tinta hitam sekarang memiliki perseteruan darah yang mendalam. Setiap kali perang besar pecah, darah akan mengalir seperti sungai, jadi apa yang bisa dibicarakan oleh Yang Kai ke sini? Setelah hening beberapa saat, Six Arms berkata, karena itu masalahnya, mari kita pergi menemuinya. Dia segera memanggil hampir 10 penguasa wilayah, ikuti aku, penguasa wilayah lainnya, sembunyikan dirimu dan dengarkan perintahku. Jika memungkinkan, dia tidak ingin melewatkan kesempatan untuk membunuh Yang Kai. Jika dia bisa membunuh orang ini, tidak akan lama bagi wilayah Nether misterius untuk menetap. Para penguasa wilayah mematuhinya. Dalam kehampaan, Yang Kai terus bergerak maju dengan langkah santai. Sepanjang jalan,
dia sudah sangat dekat dengan kamu, tamak klan tinta hitam ketika dia tiba-tiba melihat ke atas dan melihat 10 sosok dengan aura kuat bergegas keluar dari dunia semesta di depannya. Pemimpinnya tidak lain adalah Six Arms. Tidak hanya itu, Yang Kai juga sangat memperhatikan bahwa ada lebih banyak penguasa wilayah yang bersembunyi di awan tinta hitam di dekatnya. Dia sudah mengantisipasi situasi ini, jadi dia hanya tersenyum dan terus maju tanpa rasa takut. Di sisi lain, Six Arms memandang Yang Kai saat dia dengan tenang berjalan, hatinya dipenuhi dengan kekaguman. Manusia ini benar-benar berani. Jika itu dia tidak akan berani bertindak seperti ini. Mengambil inisiatif untuk melangkah ke dalam pengepungan musuh sama dengan mencari kematian. Jarak di antara mereka dengan cepat memendek hingga beberapa saat kemudian, Yang Kai tiba-tiba berhenti dan tersenyum pada Six Arms. Six Arms hampir tidak bisa tidak memberikan perintah untuk membunuhnya. Posisi Yang Kai saat ini terlalu bagus untuk klan tinta hitam. Para penguasa wilayah di sekitarnya telah mengepungnya dari segala arah, dan banyak dari mereka siap menyerangnya kapan saja. Dalam keadaan seperti itu, bahkan jika Yang Kai mahir dalam prinsip luar angkasa, dia mungkin tidak dapat melarikan diri tanpa cedera, kan? Membunuh atau tidak, pada saat ini, hati Six Arms mulai berpacu. Namun, sebelum dia bisa membuat keputusan, Yang Kai terkekeh, 6 lengan, karena saya berani datang ke sini sendirian, saya secara alami memiliki kepercayaan diri untuk melarikan diri. Meskipun Anda dan penguasa wilayah lainnya memiliki banyak orang, tidak mungkin bagi Anda untuk membunuh saya. Paling-paling, kamu bisa melukaiku dengan serius. Petik 2. Wajah Six Arms muram, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Para penguasa wilayah lainnya juga memasang ekspresi jelek, merasa bahwa Yang Kai terlalu arogan. Jika itu adalah kultivator Orde ke-8 lainnya, penguasa wilayah pasti akan mencemooh kata-kata ini, tetapi karena Yang Kai telah mengatakannya, mereka tidak punya pilihan selain menganggapnya serius. Orang ini tidak bodoh. Jika dia tidak memiliki kepercayaan diri, bagaimana dia bisa berani datang ke sini sendirian dan mengambil inisiatif untuk melangkah ke dalam pengepungan para penguasa wilayah? Yang Kai melanjutkan, jika saya tidak mati, yang Anda tunggu hanyalah pisau tumpul yang memotong daging Anda. Setiap kali kita bertarung, aku akan membunuh 1 atau 2 dari mereka. Berapa banyak penguasa wilayah yang mungkin dibantai dari klan tinta hitam Anda? Di samping Six Arms, seorang penguasa wilayah berteriak dengan marah, Yang Kai, jangan bertindak begitu arogan. Karena kamu berani datang ke sini hari ini, jangan pernah berpikir untuk pergi. Yang Kai menoleh dan menatapnya dari atas ke bawah sebelum berkata dengan ringan, aku ingat kamu. 10 tahun yang lalu, kamu berhasil lolos dari tanganku. Apa kamu sudah sembuh? Tuan wilayah tiba-tiba tersedak dan tidak bisa berbicara, tanpa sadar menyentuh pinggangnya yang lukanya belum sembuh. Mengingat adegan 10 tahun yang lalu ketika dia melarikan diri dari tangan Yang Kai, dia masih memiliki beberapa ketakutan yang tersisa. Pada saat itu, dia beruntung dan Mo Na Ye dan yang lainnya datang untuk menyelamatkannya, memaksa Yang Kai untuk menyerah. Nada suara Yang Kai tiba-tiba menjadi dingin, jika kita bertarung lagi, aku akan membunuhmu dulu. Ekspresi penguasa wilayah berubah drastis saat matanya dipenuhi teror, dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur 2 langkah saat tatapan di sekitarnya jatuh padanya, menyebabkan dia merasa sangat malu sehingga dia tidak ingin apa-apa selain merangkak ke celah kosong. Meskipun dia malu, dia tidak berani berbicara lagi. Jika dia benar-benar menjadi sasaran Yang Kai di medan perang, dia tidak yakin dia bisa melarikan diri. Wilayah Nether misterius, agak berbahaya, jadi dia ingin kembali ke Northern Pass untuk memulihkan diri. Cukup, Six Arms mendengus dingin, ekspresinya jelek. Yang Kai datang sendirian, tetapi bukan saja dia tidak bertindak seperti sedang menginjak es tipis, dia bahkan lebih mengesankan dari sebelumnya. Hanya dengan beberapa kata, penguasa wilayah bawahannya tidak berani mengatakan apa-apa, menyebabkan Six Arms menjadi marah. Bagaimana ras manusia bisa menghasilkan monster seperti itu? Dia menatap Yang Kai dalam-dalam dan bertanya, Yang Mulia, Anda tidak datang ke sini untuk bertarung dengan kami, kan? Yang Kai tersenyum ringan, seperti angin musim semi, tentu saja tidak. Saya datang ke sini kali ini terutama untuk merundingkan perdamaian dengan semua orang. Menegosiasikan perdamaian. Six Arms dan penguasa wilayah lainnya tercengang. Semua orang menduga bahwa Yang Kai datang ke sini sendirian untuk suatu tujuan, tetapi tidak ada yang mengira dia akan mengatakan hal seperti itu. Negosiasi damai. Negosiasi damai apa? Ras manusia dan klan tinta hitam memiliki puluhan juta pertumpahan darah, apakah otak ras manusia ini berubah menjadi otak anjing?
Tidak mungkin bagi mereka untuk hidup berdampingan secara damai. Hanya ketika satu pihak benar-benar musnah, perang antara kedua ras akan berakhir. Pada saat ini, seseorang benar-benar datang untuk menegosiasikan perdamaian dengan mereka. Para penguasa wilayah hampir mengira mereka salah dengar dan saling memandang, tanpa sadar berpikir bahwa ini adalah semacam skema oleh ras manusia. Yang Kai, di sisi lain, berkata dengan serius, itu benar, negosiasi damai. Tentu saja, ini bukan negosiasi damai yang sebenarnya, ini hanya untuk level penguasa wilayah dan Orde ke-8. Dia menghela nafas berat dan berkata dengan ekspresi frustrasi, ras manusiaku telah menderita selama bertahun-tahun. Kami telah menderita korban yang tak terhitung jumlahnya dan kehilangan 3.000 dunia. Sekarang, kita terjebak di lebih dari selusin medan pertempuran domain, berjuang melawan serangan klan tinta hitam. Lupakan medan pertempuran domain lainnya, hanya wilayah Nether misterius saja yang menderita banyak korban. Dalam perang besar itu, darah dan mayat menumpuk seperti gunung, tentara yang tak terhitung jumlahnya bergegas maju untuk bertahan melawan serangan Anda, darah menyemprotkan kekosongan, dan jiwa menghancurkan medan perang. Ras manusia saya telah menderita terlalu banyak. Petik 2. Mendengar tangisannya yang sedih, wajah Six Arms menjadi merah, sementara para penguasa wilayah lainnya semua memasang ekspresi yang tidak wajar. Hancurkan omong kosongmu. Lupakan medan pertempuran domain lainnya, tetapi di sisi wilayah Nether misterius, bisakah ras manusia lebih menderita daripada klan tinta hitam? Memang, dalam setiap pertempuran, ras manusia menderita beberapa korban, tetapi dibandingkan dengan klan tinta hitam, korban ras manusia bahkan tidak layak disebut, kan? Jumlah pasukan yang dikirim dari luar telah berkurang sekitar 30% di wilayah Nether misterius. Selama pertempuran itu, jutaan klan tinta hitam telah mati. Tidak hanya itu, sejak Yang Kai tiba di wilayah Nether misterius, ada 20 atau 30 penguasa wilayah yang telah meninggal. Mengapa orang ini berbohong melalui giginya? 5580. Tak tahu malu. Ini adalah kesan baru yang dimiliki penguasa wilayah terhadap Yang Kai. Yang kuat biasanya peduli dengan wajah mereka, dan bahkan penguasa wilayah peduli dengan wajah mereka sendiri, belum lagi ras manusia. Jadi, ketika Yang Kai melolong seperti ini, para penguasa wilayah tidak bisa menahan perasaan bahwa cakrawala mereka telah diperluas. Ekspresi Six Arms menjadi jelek saat dia berkata, ras manusia dan klan tinta hitam memiliki permusuhan yang mendalam satu sama lain, tidak mungkin bagi mereka untuk hidup berdampingan di dunia ini. Bagaimana Anda mengusulkan perdamaian? Petik 2. Dia memiliki perasaan bahwa orang ini merencanakan sesuatu, jadi meskipun Six Arms merasa bahwa tidak mungkin bagi kedua ras untuk mencapai kesepakatan, dia masih ingin menanyakannya. Yang Kai berhenti berbicara dan tersenyum, saya baru saja mengatakan bahwa negosiasi damai ini bukanlah perjanjian damai yang sebenarnya. Itu hanya terbatas pada ras manusia Orde ke-8 dan penguasa wilayah klan tinta hitam. Six Arms dengan serius berkata, maksudmu? Ini sangat sederhana. Di masa depan, terlepas dari apakah itu pertempuran besar atau kecil, penguasa wilayah klan tinta hitam Anda tidak dapat ikut campur. Orde ke-8 ras manusiaku juga tidak akan bergerak. Begitu kata-kata ini diucapkan, para penguasa wilayah menjadi gempar. Bahkan penguasa wilayah yang telah bersembunyi di awan tinta hitam di dekatnya dan menyembunyikan aura mereka terkejut dan secara tidak sengaja mengekspos diri mereka sendiri. Betulkah? Salah satu penguasa wilayah bertanya dengan penuh semangat. Six Arms mau tidak mau memelototi penguasa wilayah itu, menyebabkan dia dengan cepat tutup mulut. Namun, Six Arms tidak menyalahkannya. Sejujurnya, ketika Yang Kai mengucapkan kata-kata itu, bahkan dia tersentuh. Namun, dia memperingatkan dirinya sendiri bahwa ini jelas merupakan skema dari ras manusia dan dia tidak bisa dengan mudah mempercayainya. Kelicikan ras manusia adalah sesuatu yang mereka semua alami sebelumnya. Six Arms menatap dalam-dalam ke mata Yang Kai, seolah-olah dia ingin melihat ke lubuk hatinya, dan bertanya, apa maksudmu? Yang Kai menjawab, artinya secara harfiah. Enam lengan tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak bisa mengerti apa yang sedang terjadi, jadi dia mengalihkan pandangannya ke arah Mo Na Ye dan melihat bahwa Mo Na Ye juga mengerutkan kening dalam-dalam. Yang Kai berkata, semua orang tidak perlu ragu. Saya datang ke sini hari ini untuk dengan tulus menegosiasikan perdamaian dengan Anda semua, dan saya merasa bahwa masalah ini adalah hal yang baik untuk klan tinta hitam. Selama beberapa tahun terakhir, ada 30 penguasa wilayah yang mati di bawah tanganku, kan? Jika semua orang setuju untuk merundingkan perdamaian, saya tidak akan bertindak lagi di masa depan. Tentu saja,
Premisnya adalah bahwa Anda dan penguasa wilayah lainnya bertindak dengan patuh. Petik 2. Para penguasa wilayah segera memasang ekspresi jelek. Kematian 30 penguasa wilayah di seluruh wilayah Nether Misterius adalah penghinaan besar bagi mereka. Sekarang Yang Kai telah mengekspos bekas luka ini di depan mereka, itu benar-benar menyebalkan. Tapi ini adalah kebenaran, tidak ada cara untuk menyangkalnya. Melihat penguasa wilayah tetap diam, senyum Yang Kai perlahan memudar dan nadanya menjadi suram. Apa? Saya datang ke sini sendirian untuk merundingkan perdamaian dengan Anda semua dengan tulus, konsesi besar untuk klan tinta hitam. Apakah Anda masih belum puas, memaksa saya untuk membunuh lebih banyak? Petik 2. Mengatakan demikian, dia mengeluarkan Azure Dragon Spear-nya dan dengan arogan menyatakan, bagus, karena itu masalahnya, mari kita lihat apa yang terjadi selanjutnya. Dalam 2 tahun ke depan, saya akan membunuh 1 atau 2 penguasa wilayah sekaligus, saya akan melihat apakah Anda dapat menghentikan saya. Begitu dia mengeluarkan Azure Dragon Spear-nya, penguasa wilayah juga menjadi gugup, mereka semua melepaskan aura mereka saat mereka secara diam-diam mengaktifkan kekuatan tinta mereka, menyebabkan situasi damai menjadi tegang. Six Arms terkejut, tidak lagi memiliki pikiran untuk membunuh Yang Kai. Dia dengan cepat mengangkat tangannya dan berkata, tolong jangan marah. Yang Kai tidak menahan diri dan mengarahkan tombaknya ke arahnya, berkata dengan suara rendah, setuju atau tidak setuju, terserah Anda. Six Arms adalah salah satu penguasa wilayah bawaan teratas, dan dia juga kepala klan tinta hitam wilayah Nether Misterius. Mengapa dia ditunjuk oleh ras manusia Orde ke-8? Jika bukan karena proposal Yang Kai terlalu menggoda, dia pasti sudah memberikan perintah untuk menyerang. Dia memandang Yang Kai dengan sungguh-sungguh dan berkata, kata-kata yang mulia benar-benar menggoda, tetapi masalah negosiasi damai ini tidak terbayangkan. Kami tidak bisa mempercayainya. Kenapa tidak? Six Arms berkata, seperti yang mulia katakan, di masa depan, Ordo ke-8 ras manusia dan penguasa wilayah klan tinta hitam tidak akan bisa bergabung dalam pertarungan. Ini akan sangat bermanfaat bagi klan tinta hitamku, tapi bagaimana dengan ras manusiamu? Ini adalah hal yang paling tidak bisa dia pikirkan. Dalam situasi saat ini, klan tinta hitam tidak diragukan lagi berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Setiap 2 tahun akan ada pertempuran besar, dan sebagian besar penguasa wilayah akan jatuh. Setelah 30 tahun, setiap kali ada pertempuran hebat, penguasa wilayah akan merasa tidak nyaman, takut bahwa mereka akan menjadi sasaran Yang Kai. Namun, jika dia bisa membuat kesepakatan dengan ras manusia untuk tidak mengirim Master Orde ke-8 keluar, itu akan sangat bermanfaat bagi klan tinta hitam, tapi apa yang bisa diperoleh ras manusia? Apa yang dilakukan ras manusia jika tidak ada manfaat? Six Arms tidak begitu naif untuk percaya bahwa Yang Kai mempertimbangkan kepentingan klan tinta hitam setiap saat. Kedua belah pihak adalah musuh bebuyutan, jadi itu tidak masuk akal. Yang Kai mengerutkan kening, apa hubungan manfaat ras manusiaku denganmu? Mengapa banyak bertanya? Six Arms berkata dengan sungguh-sungguh, jika Yang Mulia tidak dapat memberi kami jawaban yang memuaskan, kami hanya dapat berpikir bahwa ini adalah skema dari ras manusia. Kami mungkin harus menahan Yang Mulia di sini hari ini. Apakah kamu pikir kamu layak? Yang Kai mencibir saat dia menatap sekeliling dengan arogan. Six Arms berteriak, karena Anda di sini untuk merundingkan perdamaian, tunjukkan pada kami ketulusan Anda. Apakah Anda benar-benar berpikir tuan wilayah kami takut kepada Anda? Petik 2. Yang Kai melengkungkan bibirnya, tampaknya agak enggan, tetapi pada akhirnya dia masih berkata, baiklah, tidak ada salahnya memberitahumu. Alasan saya ingin bernegosiasi damai dengan Anda adalah karena saya ingin mengurus banyak tentara ras manusia saya. Selama bertahun-tahun, meskipun Ordo ke-8 ras manusia saya tidak menderita korban, banyak korban di bawah Orde ke-8 disebabkan oleh pertempuran antara Orde ke-8 dan penguasa wilayah. Bagi Anda dan yang lainnya, Anda tidak peduli berapa banyak prajurit klan tinta hitam yang mati, tetapi berbeda dengan ras manusia saya. Semua prajurit ras manusia yang mati setia. Jika mereka benar-benar bertarung dengan klan tinta hitam, jika kekuatan mereka lebih rendah, itu bukan masalah besar, tetapi banyak dari mereka mati sia-sia. Anda dan penguasa wilayah lainnya memiliki jumlah lebih banyak daripada Ordo ke-8 ras manusia saya. Selama perang, Orde ke-8 akan habis-habisan, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tapi, jika tentara ras manusia tersapu ke medan perang, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Jika Ordo ke-8 dan penguasa wilayah memiliki perjanjian untuk tidak bergabung dalam pertarungan, maka hal semacam ini tidak akan terjadi lagi,
jadi saya di sini hari ini untuk merundingkan perdamaian dengan Anda. Apakah Anda puas dengan jawaban ini? Kelompok penguasa wilayah saling melirik, agak mempercayai kata-kata Yang Kai. Hal utama adalah Yang Kai mengatakan yang sebenarnya. Setiap kali pertempuran antara Orde ke-8 dan penguasa wilayah pecah, dua prajurit ras akan tersapu ke medan perang mereka. Dalam keadaan normal, mereka yang tersapu ke medan perang kelas atas akan memiliki peluang kecil untuk bertahan hidup. Jika tentara klan tinta hitam mati, penguasa wilayah tidak peduli, tetapi jika tentara ras manusia telah mati, para kultivator Orde ke-8 cukup marah, tetapi dalam situasi itu, mereka tidak bisa menahan diri. Belum lagi, ada lebih banyak penguasa wilayah daripada Orde ke-8. Sebagian besar waktu, akan ada penguasa wilayah yang akan bergabung dan membantai jalan mereka ke pasukan ras manusia. Pada saat ini, bahkan Master Orde ke-8 yang sibuk melawan penguasa wilayah harus bergegas untuk membantu. Alis Six Arms berkerut saat dia melirik Mo Naye, yang sedikit mengangguk. Meskipun jawaban ini agak mencurigakan, memang ada alasannya. Six Arms bertanya, bisakah Anda mewakili ras manusia? Yang Kai mencibir, apa yang kamu pikirkan? Tentu saja saya tidak bisa mewakili ras manusia, tetapi saya adalah komandan resimen tentara Nether Misterius, jadi saya di sini untuk mewakili tentara Nether Misterius. Six Arms menyelidiki, dengan kata lain, ruang lingkup perjanjian damai terbatas pada penguasa wilayah dan Orde ke-8 dari wilayah Nether Misterius. Benar, ras manusia itu licik, bagaimana aku bisa mempercayaimu? Aku bersumpah, apakah kamu percaya padaku? Yang Kai memandang Six Arms dengan ekspresi serius, kepercayaan dibangun atas dasar saling pengertian antara kedua belah pihak. Tidak peduli apa yang saya katakan hari ini, Anda tidak akan mempercayai saya, tetapi karena saya datang ke sini sendirian, itu menunjukkan ketulusan saya. Di masa depan, situasi wilayah Nether misterius. Lihat saja, mulai hari ini, ras manusia Orde ke-8 saya tidak akan mengambil inisiatif untuk memulai perang di wilayah Nether misterius. Saya harap Anda para penguasa wilayah juga dapat mematuhi perjanjian tersebut. Tentu saja, Anda juga bisa tidak mematuhinya, tetapi jika ada yang berani menyerang, saya akan membunuh mereka. Jangan berpikir bahwa hanya karena Anda bersembunyi, tidak ada yang akan terjadi pada Anda. Bahkan jika kamu pergi ke Northern Pass, aku masih bisa membunuhmu. Ekspresi penguasa wilayah segera menjadi jelek, ini jelas merupakan ancaman. Itu saja yang harus saya katakan. Permisi. Yang Kai menyingkirkan tombak naga Azure dan berbalik untuk pergi, tidak peduli apakah penguasa wilayah setuju atau tidak. Kelompok penguasa wilayah menatap Six Arms dengan bingung. Tidak sampai Yang Kai meninggalkan pengepungan penguasa wilayah, 6 lengan menghela nafas panjang, tiba-tiba merasakan kelelahan. Baru saja, dia hampir tidak dapat menahan diri dari memerintahkan untuk menyerang Yang Kai. Jika dia benar-benar memberikan perintah, apa yang disebut perjanjian damai ini tentu saja tidak akan ditegakkan, dan tentara Nether misterius kemungkinan akan membalas. Alasan mengapa dia tidak memberi perintah adalah karena dia tidak yakin dia bisa menahan Yang Kai di sini. Orang ini datang ke sini terlalu tenang. Six Arms bukan satu-satunya penguasa wilayah yang menghela napas panjang lega. Harus dikatakan bahwa apa yang disebut perjanjian damai Yang Kai telah menggerakkan banyak penguasa wilayah. Jika mereka dapat mencapai kesepakatan dengan ras manusia bahwa kultivator tingkat Orde ke-8 dan penguasa wilayah tidak akan bergabung dalam pertempuran, maka mereka tidak perlu khawatir di masa depan. Selama beberapa tahun terakhir, setiap kali pasukan ras manusia menyerang, mereka akan selalu gelisah. Tidak ada yang tahu penguasa wilayah mana yang Yang Kai targetkan. Hanya ketika Yang Kai menyerang, mereka bisa santai mengetahui bahwa bukan mereka yang menjadi target. Melihat ekspresi di wajah penguasa wilayah, Six Arms merasa agak tertekan. Penguasa wilayah dari wilayah Nether misterius ini telah ditakuti oleh Yang Kai, jadi dia menoleh ke Mo Naye dan bertanya, bagaimana menurutmu? Mo Naye mengerutkan kening dan bertanya, apakah Sir Six Arms berarti perjanjian damai atau? Tentu saja, perjanjian damai. Bagus. Mo Naye menjawab, meskipun saya tidak setuju dan saya tidak berpikir bahwa ras manusia akan begitu baik, jika ras manusia benar-benar dapat mematuhi perjanjian, itu akan menjadi hal yang baik bagi kita penguasa wilayah. Six Arms sedikit mengangguk, aku juga berpikir begitu, aku hanya takut ras manusia menyimpan niat jahat dan merencanakan sesuatu. Mo Naye tersenyum ringan dan berkata, Tuan wilayah adalah orang terpenting di wilayah Nether misterius. Yang Kai bersedia memberikan kesempatan untuk membunuh kita untuk bernegosiasi, jadi tidak mengherankan jika dia memiliki semacam motif tersembunyi.
Saya hanya merasa bahwa alasan yang dia berikan tidak cukup. Alasannya untuk mempertimbangkan tentara ras manusia. 6 lengan mengerti. Mona Ye mengangguk dan berkata, meskipun banyak tentara ras manusia mati di tangan penguasa wilayah, demi umat manusia itu, menyerah untuk membunuh penguasa wilayah itu bodoh. Mungkin, ada sesuatu yang belum kami pertimbangkan.